Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Utara Oktaviani, dari Pendidikan Matematika Universitas Tidar, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan E-Modul untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa tunarungu wicara pada materi pecahan tingkat SMP. Nah, ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah penelitian dan pengembangan. Dosen pengampu, Bu Aprilia Nurul Hasanah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Yang pertama, matematika itu merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern serta mempunyai peran penting dalam memajukan daya pikir manusia. Kemudian, pendidikan matematika sendiri itu diberikan kepada peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi tanpa terkecuali peserta didik berkebutuhan khusus pun berhak mendapatkan pengetahuan matematika. Nah, di sini teknologi pada saat ini tuh bukan menjadi hal yang asing, apalagi sekarang sudah memasuki era revolusi industri. Kemudian guru pun memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan kurikulum. Pelaksanaan pembelajaran itu seharusnya berjalan dengan efektif, efisien, dan bermakna, sehingga ilmu yang dipelajari dapat terserap dengan baik. Itu menurut Mira Susanti, Nefrita tahun 2017. Namun, proses pembelajaran yang dilakukan guru itu tidak sesuai dengan RPP yang disusun, sehingga guru belum sepenuhnya mengimplementasikan proses pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, kurangnya penguasaan teknologi informasi, kurangnya antusias guru, dan kesulitan mencari buku atau literatur yang mendukung, kendala pada penerapan kurikulum 2013 dapat diminimalisir nih. Salah satunya dengan mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, penggunaan buku cetak dalam pembelajaran matematika terkadang kurang maksimal, apalagi di era digital seperti sekarang. Salah satu permasalahan yang dialami oleh guru SLB dalam pembelajaran adalah minimnya sumber belajar atau bahan ajar matematika khusus siswa SMPLB tunarungu wicara di sekolah, baik dari guru maupun dari dinas pendidikan. Itu menurut Putra tahun 2020. Kemudian, Sutrianingsih pada tahun 2015 mengatakan bahwa siswa tunarungu wicara ini itu mempunyai kerendahan dalam komunikasi matematis. Itu dalam mengkomunikasikan konsep matematika secara lisan. Kemudian mengapa saya mengambil materi pecahan? Nah, di sini Putra pada tahun 2020 mengatakan bahwa pecahan itu merupakan salah satu pokok bahasan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Nah, pecahan itu sangat penting dipahami oleh siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Selain sebagai prasyarat untuk memenuhi di pendidikan, itu pecahan juga banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan E-modul untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa tunarungu wicara pada materi pecahan tingkat SMP yang valid, praktis, dan efektif. Nah, sehingga tujuan penelitiannya yaitu tujuan yang hendak dicapai itu yaitu mengetahui E-modul untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa tunarungu wicara pada materi pecahan tingkat SMP dilihat dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Research and Development atau R&D. Model penelitian dan pengembangan yang dikembangkan yaitu oleh Brooke and Gall pada tahun 1983. Namun di sini saya mengambil menurut Sukma Dinata dan kawan-kawan. Nah, pada metode ini mengusulkan langkah-langkah penelitian dan pengembangan terdiri dari 3 tahap. Yaitu yang pertama studi pendahuluan, itu yaitu studi yang meliputi studi kepustakaan, survei lapangan, dan penyusunan produk awal atau draft model. Nah, draft model yang telah dibuat selanjutnya ditelaah dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para ahli. Selanjutnya, draft disempurnakan berdasarkan masukan-masukan dari para ahli. Yang kedua, uji coba pengembangan model. Pada tahap uji coba pengembangan model ini dilakukan 2 langkah. Yang pertama,
uji coba terbatas, dan uji coba luas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu uji produk akhir dan sosialisasi hasil. Pada uji produk akhir ini dilakukan sama seperti uji coba luas, sementara sosialisasi hasil ini mengacu pada diseminasi. Baik, selanjutnya di sini ada produk yang saya kembangkan, yaitu modul pecahan Matematika SMP MTS Siswa Tunarungu Wicara pada kelas 7 ya. Ini merupakan bagian dari cover e-modul. Bisa dilihat di sini ada kelas 7, ada nama pengarang, kemudian judul. Nah, apa saja sih bagian-bagian yang ada di dalam modul tersebut? Nah, di modul tersebut itu yang pertama terdapat petunjuk belajar. Di situ tentunya diarahkan bagaimana sih modul itu digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada kompetensi dasar tentunya, dan di sini khususnya kompetensi dasar untuk siswa berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Di sini khususnya untuk siswa tunarungu wicara. Dan yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan belajar satu. Nah, di modul ini terdapat 3 kegiatan belajar. Yang pertama itu konsep pecahan dan macam-macam pecahan. Yang kedua pecahan senilai dan penjumlahan pecahan. Yang ketiga pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, masing-masing kegiatan belajar itu terdapat materi, latihan soal, dan rangkuman. Dan yang terakhir tentunya ada daftar pustaka sebagai acuan saya dalam membuat e-modul ini. Selanjutnya, setelah saya membuat modul ini atau produk ini, saya meminta ahli materi untuk memvalidasi hasil produk saya. Di sini terdapat lembar penilaian pengembangan e-modul untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa tunarungu wicara pada materi pecahan tingkat SMP. Di sini saya meminta Ibu Taskia, Sarjana Pendidikan, usia 29 tahun. Ia sekarang mengajar di SMP Bustanul Ulum Buaran Bantar Kaung. Nah, pendidikan terakhirnya itu S1 Pendidikan Matematika, UIN Walusongo Semarang. Kemudian lama mengajarnya di SMPBU sudah 3 tahun. Nah, di sini beliau memvalidasi produk saya. Di sini terkait komponen kelayakan isi, kemudian komponen kemampuan komunikasi matematis. Yang ketiga, prinsip komunikasi matematis. Di sini memvalidasi terkait materi, isi materi di modul saya. Selanjutnya ada hasil validasinya. Di sini kesimpulannya yaitu e-modul untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa tunarungu wicara pada materi pecahan tingkat SMP dinyatakan layak digunakan di lapangan dengan revisi tentunya. Di sini divalidasi pada bulan Mei 2021 oleh Ibu Taskia, Sarjana Pendidikan. Baik, sekian presentasi produk saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.